Suatu ketika hiduplah seorang janda miskin, dan dia memiliki seorang putra, Jack, dan seekor sapi, Belianka. Sapi memberi susu setiap pagi, dan ibu serta putranya menjualnya di pasar, dan begitulah cara mereka hidup. Tapi pernah Belianka tidak memberi susu, dan mereka tidak punya makanan. Ibu memutuskan untuk menjual sapi itu dan membuka toko dengan hasil penjualannya. Jack mengambil kendali di tangannya dan membawa sapi itu ke pasar. Tidak lama setelah dia tiba, dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang luar biasa. Dia bilang dia ingin menukar sapi Jack dengan kacang. Dan dengan kata-kata ini dia mengeluarkan segenggam kacang aneh dari sakunya. Orang tua itu berkata kacang ini ajaib. Mereka perlu ditanam pada malam hari, dan pada pagi hari mereka akan tumbuh sampai ke langit. Jack menjadi sangat tertarik dan setuju. Anak laki-laki itu pulang lebih awal. Ibu sangat marah karena dia memberi sapi perah di seluruh daerah itu untuk segenggam kacang yang tidak enak. Tapi Jack ingat kata-kata lelaki tua itu, dan memutuskan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, dan menanam kacang di halaman. Dia naik ke lotengnya, sedih, dan tertidur. Di pagi hari, Jack bangun dan melihat sesuatu seperti pohon besar di halaman. Dan ternyata, buncisnya bertunas, dan batangnya yang besar terus tumbuh ke atas hingga tumbuh sampai ke langit. Jack melompat ke batang dan memanjat seperti tangga. Dia memanjat dan memanjat dan memanjat dan memanjat, sampai akhirnya dia mencapai langit. Di sana dia melihat jalan yang panjang dan lebar yang membawanya ke sebuah kastil besar. Jack pergi ke gerbangnya dan mengetuk. Gerbang terbuka, dan seorang wanita jangkung berdiri di ambang pintu. Dengan gagap ketakutan, anak laki-laki itu meminta sesuatu untuk sarapan. Raksasa wanita itu membiarkannya masuk, tetapi memperingatkannya untuk tidak menarik perhatian suaminya, karena dia kanibal. Dia membawa Jack ke dapur. Tetapi sebelum dia sempat makan setengah dari sarapannya, tiba-tiba seluruh rumah terguncang karena langkah seseorang. Anak laki-laki itu tidak terkejut, dan langsung melompat ke dalam tungku. Dan pada saat itu juga kanibal memasuki ruangan. Yah, dia sebesar gunung. Kanibal mengeluarkan 2 kantong emas dari peti besar dan duduk untuk menghitung koin. Dia menghitung dan menghitung, akhirnya mulai mengangguk dan mulai mendengkur. Kemudian Jack perlahan keluar dari oven, merangkak melewati kanibal, mengambil 1 kantong emas dan bergegas ke batang kacang. Dia melempar karung itu ke bawah, dan dia mulai menuruni batangnya semakin rendah, sampai akhirnya dia menemukan dirinya di rumahnya. Jack memberitahu ibunya semua yang terjadi padanya, dan menyerahkan sekantong emas padanya. Mereka mulai hidup dari uang yang ada di kantong. Namun akhirnya karung itu kosong, dan Jack memutuskan untuk mencoba peruntungannya sekali lagi di puncak pohon kacang. Suatu pagi yang cerah, dia bangun pagi dan memanjat pohon kacang. Istri pemakan pria itu berdiri di ambang kastil besar. Dia berkata bahwa dia tidak akan mengizinkannya masuk, karena terakhir kali suaminya kehilangan sekantong emas. Tapi bagaimanapun juga, dia merasa kasihan pada bocah malang itu, dan membiarkannya masuk ke kastil. Tiba-tiba langkah kaki raksasa terdengar, dan Jack kembali bersembunyi di tungku. Kanibal masuk dan menyuruh istrinya untuk membawa ayam betina yang bertelur emas. Raksasa wanita membawanya, dan Ogre memerintahkan ayam untuk bertelur, dan dia meletakkan telur emas. Raksasa yang senang itu mulai mengangguk dan mendengkur. Kemudian Jack keluar dari oven, mengambil ayam emas dan bergegas ke pohon kacang. Anak laki-laki itu kembali ke rumah. Dia menunjukkan kepada ibunya seekor ayam yang enak, dan mereka mulai hidup menjual telur emas. Tetapi segera bagi Jack, tampaknya ini tidak cukup. Dan ia kembali memutuskan untuk mencoba peruntungannya di pucuk buncis. Kali ini bocah itu naik ke kastil melalui jendela. Dia melompat ke kuali tembaga dan bersembunyi. Kanibal dan istrinya memasuki ruangan. Raksasa itu mencium bau bocah itu, dan mereka bergegas mencarinya di dalam oven. Tapi dia tidak ada di sana. Mereka mencari setiap sudut dan celah, tetapi mereka tidak berpikir untuk melihat ke dalam kuali tembaga. Putus asa untuk mencari, Ogre memerintahkan istrinya untuk membawa harpa emas dan meletakkannya di atas meja. Kanibal mendengkur karena suaranya yang indah. Kemudian Jack diam-diam keluar dari kuali, meraih harpa emas dan bergegas ke pintu. Tapi harpa bermain dengan keras dan membangunkan kanibal. Jack berlari cepat, melompat ke pohon kacang, dan raksasa itu mengejar.
Jack pergi ke rumahnya, dan berteriak kepada ibunya untuk membawa kapak. Sang ibu berlari keluar dengan kapak di tangannya, anak laki-laki itu mengambil kapak dan mulai memotong pohon kacang. Raksasa itu merasakan batangnya berayun dengan keras dan berhenti. Kemudian Jack memukul lagi dengan kapak dan memotong pohon kacang. Itu bergoyang dan roboh, dan ogre itu jatuh ke tanah dan jatuh. Sejak hari itu, Jack dan ibunya tidak pernah mengenal kemiskinan lagi. Tetapi anak laki-laki itu sangat menyesal karena keserakahan mereka hampir membayar dengan nyawa mereka. Dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah mencuri lagi dan akan bekerja keras untuk kebaikan keluarga. Dahulu kala ada seorang saudagar kaya yang memiliki 3 orang putri. Putri bungsu disebut kecantikan. Para suster tidak menyukainya karena dia adalah favorit semua orang. Suatu hari sang ayah akan pergi ke kota dan bertanya kepada putri-putrinya apa yang harus dibawa sebagai hadiah. Para kakak perempuan meminta gaun dan perhiasan berharga, dan yang lebih muda meminta mawar merah, yang paling indah di dunia. Pedagang itu menjadi bijaksana, tetapi berjanji bahwa dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menemukan bunga seperti itu. Dan berangkat. Sang ayah dengan cepat menemukan hadiah untuk anak perempuannya yang tertua, tetapi untuk yang termuda dia tidak dapat menemukannya. Setiap mawar yang ditemui pedagang dalam perjalanannya lebih indah dari yang sebelumnya. Kemanapun dia melihat. Dan kemudian jalan membawanya ke hutan lebat. Di sana sangat gelap dan dingin. Tiba-tiba cahaya muncul di kejauhan. Mendekati, pedagang itu melihat sebuah kastil kuno yang besar, semuanya dari emas dan berlian. Memasuki gerbangnya, dia memasuki aula yang penuh dengan permata. Dia melihat bahwa ada meja di tengah aula, dan tidak ada piring di atasnya, dan semua piring terbuat dari perak dan emas. Tapi kastil itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Pedagang itu mengira pemiliknya mungkin akan datang sebentar lagi. Dia menunggu 1, 2, 3 jam tidak ada yang muncul. Pedagang itu tidak bisa menahan diri dan duduk di meja. Setelah makan dari perut, orang tua itu berangkat. Mengemudi di sepanjang gang, pedagang itu melihat semak mawar dengan keindahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan teringat permintaan putri bungsunya. Dia menyetir dan memetik mawar yang paling indah. Pada saat yang sama, kilat menyambar, guntur menyambar, terdengar suara gemuruh dan bangkit, seolah-olah keluar dari tanah, di depan pedagang dan bukan binatang atau manusia, tetapi semacam monster, mengerikan dan berbulu. Terlalu marah pedagang itu memilih bunga favoritnya alih-alih berterima kasih kepada pemiliknya atas keramahannya. Orang tua itu sangat ketakutan, dan berkata bahwa dia akan melakukan apapun, selama dia tidak membunuhnya. Untuk pelanggaran seperti itu, binatang itu setuju untuk menikahi salah satu putrinya. Tapi hanya orang yang ingin datang sendiri, karena cintanya pada ayahnya. Dan jika tidak ada yang datang, maka pedagang itu mati. Orang tua itu berduka, dan memutuskan untuk pulang, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada putrinya. Dia tidak ingin menyerahkan salah satu dari mereka untuk binatang buas. Aku naik kudaku dan pulang. Setelah bertemu dengan anak-anak, dia memberikan hadiah kepada semua orang, dan menceritakan tentang petualangannya. Para kakak perempuan menerkam yang lebih muda, kata mereka, itu salahnya, dia memesan bunga yang buruk, yang sekarang harus dibayar ayahnya dengan nyawanya. Kemana si cantik menjawab bahwa dia dengan senang hati akan pergi ke binatang buas itu, bukan ayahnya. Jadi, keesokan harinya, Beauty mulai berkembang. Kuda itu dengan cepat menemukan jalan kembali ke kastil. Memasuki aula, dia menemukan meja dengan anggur dan makanan lezat. Si cantik mengira binatang itu ingin memakannya, jadi dia memberinya makan. Segera setelah dia makan malam, terdengar suara gemuruh, dan monster yang mengerikan dan berbulu muncul, seolah-olah dari bawah tanah. Dan binatang itu berkata kepada kecantikan bahwa karena dia sendiri datang ke sini atas kemauannya sendiri, itu berarti dia memiliki hati yang baik. Dan monster itu juga akan baik padanya. Dan dengan kata-kata ini, binatang itu menghilang. Bangun di pagi hari, Beauty memutuskan untuk berjalan-jalan. Memasuki salah satu ruangan, dia melihat tulisan di atas meja, apapun keinginan kecantikan, aku akan lakukan. Gadis itu berpikir bahwa bagaimanapun monster itu baik, dan mungkin dia tidak akan memakannya.
Jadi mereka hidup untuk waktu yang lama. Binatang itu memperlakukan kecantikan dengan sangat baik, dan memenuhi semua keinginannya. Suatu hari gadis itu bermimpi ayahnya sakit. Dia benar-benar ingin mengunjunginya. Si cantik menangis dengan air mata meminta Beast untuk melepaskannya, dan berjanji bahwa dia pasti akan kembali. Monster itu menjawab bahwa dia bebas, dan dapat kembali kapanpun dia mau. Keesokan harinya, si cantik mengenakan pakaian termahal dan pergi ke ayahnya. Dia sangat senang melihat putrinya selamat dan sehat. Kakak-kakak perempuannya berlari dan melihat bahwa dia menjadi lebih cantik, dan bahkan berpakaian seperti ratu. Seminggu kemudian, Beauty bermimpi bahwa binatang itu terbaring di rumput di taman dan sekarat. Dia terbangun dengan ketakutan dan memutuskan untuk segera kembali dan menyembuhkannya. Ketika gadis itu mendekati kastil, dia melihat tubuh Beast yang tak bernyawa di atas rumput. Hatinya hancur karena kasihan. Si cantik berlari ke arahnya dengan air mata, dan menciumnya. Dan pada saat yang sama petir menyambar, guntur menyambar, seluruh kastil diterangi dengan cahaya terang, dan musik dimainkan di mana-mana. Monster itu menghilang, dan sebagai gantinya pangeran yang paling menawan berbaring di atas rumput. Dia memberitahu Beauty bahwa peri jahat ini telah menyihirnya dan mengubahnya menjadi monster sampai seorang gadis cantik jatuh cinta padanya dan ingin menikah. Si cantik memberinya tangannya, dan mereka pergi ke kastil. Keesokan harinya, kecantikan dan pangeran menikah dan sembuh dengan bahagia selamanya. Beginilah cara hati yang baik bisa mematahkan mantra jahat.